Undang-Undang 17 memberi peluang Bakamla bergabung dengan KPLP menjadi Indonesia Sea Coast Guard. Indonesia berhasrat menjadi poros Maritim dunia, Maritim dunia, kita anggota bicara AIMO. maritim, iya. Undang-undang yang mendukung AIMO mau dirusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bravo, kita bersama-sama lagi. Tentu saja di Bravo Iwan, di Bravo Seri Indonesia bersama Kang Karna Adibrata, Kang. Halo. Kita bersama lagi Kang Solder. Solder, saya Kang Bandre tetap. Nah, tentu saja ya source kita yang tentu saja Anda tunggu-tunggu. Siapa lagi kalau bukan Laksda Purnawirawan Soleman B. Ponto, Kepala BAIS tahun 2011 sampai 2013. Pak Soleman, terima kasih Pak. Masih meluangkan waktu buat Bravo Radio, Pak. Kita hari ini mau ngobrol tentang hal yang berbeda nih, Pak. Oke, Pak ya. Boleh. Tentang pelayaran maritim. Nah, gini kan ceritanya ini kan ceritanya kan yang kita dengar, kami dengar ini, Pak. Indonesia ini kan berhasrat mau menjadi poros maritim dunia. Poros maritim dunia. Bisa dimaklumi karena posisi strategis Indonesia, geostrategis kita yang demikian strategis kan Pak ya, di persilangan beberapa samudra dan antar berbagai benua. Kemudian juga Indonesia faktanya adalah anggota AIMO kan, International Maritime Organization AIMO. Karena itu Indonesia ingin menjadi poros maritim dunia dan bicara tentang maritim pastinya kan tumpuannya pelayaran, Pak. Nah, ini kan ada begini Pak, ada situasi begini Kang. Indonesia punya hasrat boleh-boleh saja dong kita kan. Tentu saja saya melihatnya itu untuk sebuah kebaikan. Tetapi pertanyaan Pak, apakah dalam pandangan Pak Ponto Indonesia sudah siap? Mengapa? Karena kan ternyata jangan-jangan sekarang ini ada masalah. Karena pemerintah tampaknya mau mendorong adanya perubahan terhadap undang-undang kan gitu Pak. Betul. Karena justru ingin mengedepankan ada yang dirancang untuk menjadi semacam Coast Guard, yang tentu saja dimotori oleh Bakamla sekarang. Dalam segala situasi ini apa benar sudah Pak langkah-langkahnya? Apa jangan-jangan ada yang ditabrak-tabrak di sana? Oke Pak, jadi begini, saya mulai dengan Indonesia sebagai poros maritim dunia ya. Iya. Tentunya orang bertanya, apa sih itu poros maritim dunia? Kita bilang poros. Kalau bicara poros selalu itu pasti ada di tengah dia. Sumbu. Ya, sumbu. Tidak pernah ada poros di pinggir. Tapi dia selalu di tengah. Lalu maritim. Apa maritim? Kita tanya sama Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maritim itu berhubungan dengan laut. Tapi itu adalah pelayaran, pengangkutan barang dan orang untuk kepentingan ekonomi. Saya menyimpulkan, bagi saya maritim itu adalah penggunaan laut untuk mengangkut barang dan orang dalam rangka kepentingan ekonomi. Jadi kalau bicara maritim, kita berbicara ekonomi. Jadi kalau bicara maritim, kita berbicara ekonomi. Untuk angkut barang dan orang. Nggak mungkin angkut hantu kan? Iya kan? Tapi untuk kepentingan ekonomi. Pasti untuk ekonomi. Nah, jadi kalau poros maritim artinya kita ada di tengah-tengah perdagangan yang menggunakan laut untuk kepentingan ekonomi. Dan kita sudah dianugerahi oleh Tuhan berada di tengah-tengah persilangan dua benua. Di mana disitulah terjadi perdagangan lewat laut. Masalahnya kita ini di tengah-tengah hanya dilewati atau ikut bersama. Jangan sampai kita hanya dilewati saja. Hanya dimanfaatkan. Dilewati dan hanya nonton hanya aja, nonton Pak. ada Dari kapal pinggir lewat pantai. bye-bye. Hanya begitu. Itulah sebabnya tentunya supaya kapal yang lewat ini mampir, kan kita harus melaksanakan promosi. Kita promosikan. Para kapten kapal yang lewat mampirlah ke Indonesia. Di sini kamu bisa isi air dengan tenang. Bahan bakar. Di sini bahan bakar murah meriah. Di sini kamu bisa beristirahat dengan tenang. Di sini kamu bisa berekreasi dengan tenang. Kamu tidak akan diganggu. Jadi kita membuat situasi ini menjadi nyaman untuk para pelaut yang melewati.
perairan Indonesia ini kan itu supaya kita betul-betul berhasil sebagai Indonesia di poros maritim dunia. Dengan dia lewat, dia banyak mampir, dia banyak angkut barang, orang segala macam. Kita akan naikkan itu ekonomi. Itulah mimpinya Presiden poros maritim dunia. Ya, Presiden sendiri mengatakan itu beberapa tahun yang lalu, poros maritim dunia. Jadi dari situ kita lihat apa? Bahwa di laut itu kan banyak sekali kapal-kapal itu. Iya. Nah di situ kita bisa lihat di kapal di laut itu cuma 2, kapal yang berdagang atau kapal untuk berperang kan? Iya, iya. Iya kan? Kalau yang berperang kita namakan angkatan laut, kalau berdagang kita bilang angkutan laut. Oh. Nah, itu dia. Jadi dari situ kita harus sepakati ketika berbicara angkutan laut, itulah maritim. Iya, iya. Ya kan? Mana mungkin angkutan laut tidak cari keuntungan? Iya. Sudah pasti cari keuntungan. Wajar. Ekonomi ya. Itulah sebabnya kapal-kapal angkutan laut yang lalu lalang lewat perairan Indonesia harus dijamin keselamatan dan keamanannya. Ya. Supaya apa? Tidak tabrakan, Betul. tidak dirampok, tidak tenggelam. Iya. Nah, pertanyaannya, siapa yang mengamankan? Itu dia. Kan itu. Supaya dia bisa tiba dengan selamat dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan membawa barang dan orang. Karena kalau dia tidak tiba dengan selamat, maka barangnya hilang di laut. Kalau kemungkinan tersampai di pelabuhan itu kecil, maka asuransi akan naik. Iya, iya. Mahal. Ini kaitan dengan kan itu. asuransi dan ujungnya bisa berkaitan dengan harga juga kan, Ya, Pak? itu dia kan. Jadi kalau kita bilang siapa yang mengamankan ini supaya dia aman. Nah, Indonesia sudah membuat supaya pelayaran ini bagus, tidak tabrakan di laut, tidak tenggelam. Itu namanya Undang-Undang Nomor 17 2008 tentang pelayaran. Ya. Nah ini saya cerita dulu. Kenapa ada Undang-Undang 17 itu? Supaya pelayaran ini bagus, tidak saling tabrakan. Ya. Supaya dia keselamatannya terjamin. Nah itulah Undang-Undang 17. Nah Undang-Undang 17 ini mewajibkan di situ ditulis bahwa supaya keselamatan dan keamanan di laut dan pelayaran ini aman, maka dibentuklah Indonesia Sea and Coast Guard. Oh, okay. Jadi kalau ada yang bilang pemerintah sekarang baru berpikir, sangat keliru. Tahun 2008 sudah dipikirkan kita butuh Coast Guard. Dan itu sudah ada Undang-Undang 17. Setelah adanya Undang-Undang 17 ini Tahun 2008, berarti Indonesia sebetulnya sudah berpikir Coast Guard. Yes, untuk supaya perairannya ini aman. Jadi orang bisa datang dengan tenang, dengan nyaman. Nah, sebentar Pak, itu. pada saat itu setahu saya sudah ada kan KPLP. Oke. KPLP. Betul. Enggak ada bedanya atau Enggak, betul. Enggak Itu tidak salah. Jadi kalau kita berbicara KPLP ini adalah satuan tertua di Indonesia yang menjaga laut. Dia ini sudah lahir tahun 1936. Oh, bawaan Belanda. Ya, zaman Belanda dia sudah ada untuk menjaga itu tadi. Dari zaman Belanda dia sudah jaga laut ini supaya aman, supaya kapal-kapal itu lewat. Nah, si KPLP ini dengan namanya berubah-ubah, sekarang namanya KPLP. Dari tahun 36. Nah, KPLP ini sampai sekarang itu dia hanya diatur oleh peraturan menteri. Ya. Nah, itu. Peraturan menteri, oke. Hanya berdasarkan peraturan menteri. Menteri Perhubungan. Perhubungan, betul. Itulah sebabnya pada tahun 2008 dia ditingkatkan kemampuannya, ditingkatkan kewenangannya menjadi penyidik pegawai negeri sipil. Oke. Dengan Undang-Undang 17. PPNS mereka. Ya, PPNS. Makanya lahir di situ bahwa undang-undang ini, Undang-Undang 17, undang-undang untuk membentuk Indonesia Sea and Coast Guard, yang merupakan, yang merupakan perkuatan KPLP dan pemberdayaan Bakor Kamla. Nah, Bakor Kamla itu malah di bawahnya sebetulnya. Pemberdayaan, kenapa ada Bakor Kamla? Kita tahu laut sedemikian luas itu banyak pelanggaran, ada yang rampok, ada
untuk pencurian ikan, ada penyeludupan orang. Nah, ini kan banyak pelanggaran hukum, pelanggaran undang-undang. Ada 17 minimal undang-undang yang bisa dilanggar di laut. Nah, 17 undang-undang 17 yang berpotensi dilanggar di laut. Ya. Wow. Nah, setiap undang-undang ada penyidiknya. Iya. Nah, setiap penyidik ini tidak bisa ada komandan penyidik, nggak ada. Setiap undang-undang kedudukannya sama tinggi. Itulah sebabnya dibutuhkan koordinator. Maka lahirlah Bakorkamla. Badan Koordinasi Keamanan Laut. Nah, judulnya waktu itu Keamanan Laut. Kenapa? Karena zaman itu yang berlaku itu adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 82 kalau saya itu tentang pertahanan dan keamanan negara. Makanya judulnya keamanan masih ada. Sekarang sudah dicabut undang-undang itu. Jadi Bakorkamla dia untuk mengkoordinasi. Kenapa harus dikoordinasikan? Contohnya begini. Ketika ini kasus di Indonesia. Ketika kapal di pelabuhan datang angkatan laut periksa. Surat-surat yang ada di kapal mana? Kok cuma 10? Nah, harusnya 11, menggunakan 11. Datang KPLP, ini kurang, harus 15. Datang lagi yang lalu, ini harus. Coba satu kapal dikerubutin sekian banyak, macam-macam instansi. Ya, terus yang benar yang mana? Itulah dibutuhkan koordinasi. Maka muncul saat itu Bakorkamla, oke. Tetapi lagi-lagi Bakorkamla waktu yang ada itu belum diatur oleh undang-undang. Lalu apa dasarnya? Nah, makanya dibikinlah Undang-Undang 17 itu. Undang-Undang 17 adalah perkuatan KPLP, pemberdayaan Bakorkamla. Oh, itu supaya itu alasannya Bakorkamla ini punya dasar hukum untuk mengkoordinasikan ini. Memberdayakan yang ada Bakorkamla. Karena sebelumnya itu sudah ada badan koordinasi itu adalah ada 5 menteri waktu itu yang dibawa bersepakat berkoordinasi itu. Iya. Nah, tapi ini belum jalan. Tiba-tiba tahun 2014 lahirlah Undang-Undang 32 yang mengatur tentang Bakamla. Nah, Bakamla ini merasa adalah kelanjutan dari Bakorkamla. Nah itu. Padahal ini 2 hal yang berbeda. Kenapa? Bakamla lahir dengan Undang-Undang 32 2014. Bakorkamla lahir dari Undang-Undang Nomor 696. Jadi 2 hal lembaga. Oke, sampai situ kita biarkan dulu. Jadi tadi kita sudah bicara bahwa sekarang sudah ada Coast Guard yang diatur oleh Undang-Undang 17. Di situ apa? Si KPLP tadi diperkuat berdasarkan Undang-Undang 17 menjadi Indonesia Sea and Coast Guard ditambah dengan Bakorkamla. Kalau sekarang Bakamla menganggap dia adalah reinkarnasi Bakorkamla, ya sudah Bakamla ditambah KPLP jadi Sea and Coast Guard kan? Iya, betul. Pakai Indonesia, pakai Undang-Undang 17, sederhana kan? Iya. Jadi menjadi Sea and Coast Guard Indonesia, yaitu menyatukan KPLP dengan yang dulu nama Bakorkamla. Bakamla yang dulu katanya namanya Bakorkamla kan? Sekarang jadi Bakamla. Undang-Undang 17 sudah mengatur. Sudah ada payung hukum bahwa Indonesia Sea and Coast Guard itu adalah perkuatan KPLP, pemberdayaan Bakorkamla. Sehingga kalau Bakamla yang hari ini merasa merupakan reinkarnasi dari Bakorkamla, ya sudah gabung dengan KPLP menjadi Indonesia Sea and Coast Guard berdasarkan Undang-Undang 17. Kalau misalnya dia pengen terpisah, apa jadinya? Kalau dia terpisah, pertanyaannya apa yang mau dia kerjakan? Karena semua masalah kapal di laut ini sudah diatur oleh Undang-Undang 17. Betul. Iya. Lah sekarang kalau di Undang-Undang 32, makanya di Undang-Undang 32 itu Bakamla tidak mendapat status sebagai penyidik. Karena penyidik di laut sudah habis. Di mana? Kalau ini saya anggap laut, ini permukaan laut dipakai oleh pelayaran Undang-Undang 17. Penyidiknya kalau kolom air tempat ikan berenang, itu Undang-Undang 25 2009 menurut saya tentang perikanan. Dasar laut itu seabed.
penyidiknya Angkatan Laut, tanah di bawah dasar laut SDM. Iya. Lalu Bakamla mau jadi penyidik di mana? Kalau kita bikin penyidik baru, kenapa harus buat penyidik baru? Pemborosan. Iya. Nah kan itu. Itulah sebabnya Undang-Undang 17 memberi peluang untuk bahwa Bakamla bergabung dengan KPLP menjadi Indonesia Sea and Coast Guard. Dan saya sangat yakin Presiden juga tahu. Makanya perintah Presiden itu 2. Ketika pelantikan Kepala Bakor Kamla waktu itu Laksdi Aan, perintahnya itu 2. Percepat transformasi Bakamla menjadi Indonesia Sea and Coast Guard. Itu clear ya? Clear. Okay. Dari Apa Presiden itu? langsung. Transformasi. Transformasi kan itu rubah bentuk. Iya. Bakamla menjadi Indonesia Sea and Coast Guard. Artinya apa lagi? Artinya Bakamla bukan Indonesia Sea and Coast Guard kan? Iya. Iya kan? Iya. Tapi apa yang terjadi? Bakamla kapalnya ditulis Indonesia Sea and Coast Guard. Nah. Lalu perintah kedua, Bakamla adalah embrio Coast Guard Indonesia. Apalagi embrio? Embrio juga rubah bentuk kan? Iya. Dari cebong, dari kodok. Transformasi juga rubah bentuk. Artinya apa? Di sini Presiden tahu bahwa Bakamla harus berubah bentuk menjadi Coast Guard. Bagaimana caranya merubahnya? Rubah dasar hukumnya dari Undang-Undang 32 menjadi Undang-Undang 17. Selesai kan? So what? Apa susahnya? Jadi sekarang ini Pak, Undang-Undang 17 kan masih ada. Masih. Tidak pernah dibatalkan atau dicabut. Oh, kan? tidak pernah. Artinya berdasarkan undang-undang tersebut, Ya. KPLP masih sah dong. Oh, sah. Sebagai penyidik Nah, kan itu Pak. Mereka PPNS kan. Justru itu di Undang-Undang 17 itulah KPLP itu dinaikkan statusnya menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Hanya mereka yang punya Di situ, kewenangan di itu situ, kan. ya. Berdasarkan undang-undang, Berdasarkan undang-undang. yaitu KPLP. Iya, KPLP. Yang nanti yang begini. KPLP itu diperkuat menjadi Coast Guard. Betul. Jadi Coast Guard yang menjadi PPNS. Iya. Tapi jangan lupa PPNS ini bukan karena Coast Guard-nya, tapi dia ada ke kementeriannya kan. Betul. Nah, kita bicara Ya, kementerian. jadi PPNS ini adalah PPNS Kementerian Perhubungan. Ya, ini harus jelas jelas bagi publik menterinya. kita, bagi publik kita bahwa KPLP itu ada di bawah Kementerian dalam Perhubungan. dalam struktur Kementerian Perhubungan. Oke. Nah, karena PPNS ini untuk Kementerian Perhubungan, Iya. maka si Coast Guard itu kan akan di bawah Menteri Perhubungan. Otomatis. Oke. Iya. Nah, di dalam Undang-Undang 17 itu jelas, paling lambat 3 tahun Coast Guard sudah harus terbentuk. Udah lewat itu masa. Kalau sudah lewat apa artinya? Ya, Batal. Tidak ada apa batal. Kalau tidak ada, ya yang kalau tidak ada elang, akulah elang kata belalang kan? Iya toh? Iya. Jadi kalau tidak ada Coast Guard, maka KPLP lah yang menjadi Coast Guard. Iya. Iya kan? Iya. Kembali ke yang awal. Nah, iya, karena apa? Karena dia yang diatur di situ, perkuatan KPLP. Undang-undang sudah keluar. Memerintahkan pemerintah untuk membentuk Coast Guard. Nah, ketika pemerintah tidak membentuk Coast Guard, maka KPLP yang ada ini dia bisa memanfaatkan saya bukan sebagai Coast Guard, tapi sebagai PPPNS Hupla untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada Coast Guard. Dari perhubungan laut. Di perhubungan laut. Karena si Coast Guard ini, jangan lupa, Coast Guard ini ada yang bilang ini adalah fungsi KPLP. Bukan. Coast Guard itu adalah institusi yang dibentuk oleh Undang-Undang 17. Nah, institusi ini manusianya diberi kewenangan sebagai PPNS Hupla. Jadi siapapun PPNS Hupla bisa melaksanakan tugas-tugas Coast Guard. Coast Guard, tugas institusi yang namanya Iya. Coast Guard. Jadi kalau sekarang institusi Coast Guard-nya belum ada, maka KPLP lah Yang harusnya. yang melaksanakan tugas PPNS ini untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada institusi yang namanya Coast Guard. Dalam mengamankan Dalam perairan perairan Indonesia ini, tadi, perairan Indonesia iya. tadi. Ada semua sudah diatur di dalam Undang-Undang Sementara 17. saat ini ada dualisme dong berarti, Nah. Pak. Ada Bakamla. Nah, di satu sisi ada juga Bakamla yang bilang menjalankan sesuai aturannya.
Nah, apa yang terjadi? Kebingungan dunia internasional kan? Kalau terjadi saya melaporkan kemana? Itu satu. Yang kedua, ketika habis ditangkap sini ditangkap ini, terjadi ketidakpastian hukum. Kalau terjadi ketidakpastian hukum, maka laut Indonesia tidak nyaman lagi. Ketika tidak nyaman, pelayaran ini malas mampir, ngapain malas? Kalau dia sudah malas begini, bisa dua, malas mampir atau mampir tapi asuransi dia naikkan. Ya kan? Benar. Nah, gara-gara asuransi naik, barang mahal, kopi saya pun jadi mahal, gimana nanti, Pak? Dampaknya bisa sejauh itu, Pak? Iya kan? Saya ulangi, hanya Pak. Gara-gara itu. Saya ulangi, apabila ini semacam dualisme ini masih berlangsung di Indonesia terkait dengan pengamanan perairan Indonesia sendiri, lalu terjadi katakanlah ketidaksinkronan dalam penegakan hukum, maka yang rugi Indonesia ujungnya. Iya, Indonesia. Termasuk ketika nanti implikasi ujungnya adalah asuransi yang naik. Asuransi laut atas barang dan jasa naik. Itu berdampak juga pada harga barang komoditas. Harga barang di dalam negeri jadi mahal, harga barang jual ke luar negeri jadi mahal, investasi pun jadi mahal. Bisa kemana-mana. Jadi Menko Marves pun bisa mahal itu hasil investasinya hanya gara-gara penegakan hukum di laut, nggak benar. Ya kan? Berarti dalam hal ini sesungguhnya Menko Marves, Menko Maritim dan Investasi jadi, yang paling berkepentingan. Sebenarnya yang berkepentingan dua, yaitu Menko Marves sama Menko Perekonomian. Dua ini sebenarnya yang menerima akibat dari ketidakpastian hukum di laut ini. Ekonomi terganggu, investasi terganggu. Tapi sayangnya juga Dua-duanya kan strategis ini. Lah itu dia. Kok bisa nanti terdampak hanya gara-gara penegakan hukum di laut? Betul. Apa kok bisa tidak disadari ya, Kang ya? Nah, oleh para pembuat kebijakan atau yang mengusulkan adanya perubahan. Ini kita bicara rencana akan ada perubahan ya, Pak ya? Iya. Rancangan perubahan ini pun rancangan yang menurut saya ini aneh bin ajaib. Yaitu perubahan logika berpikirnya. Yaitu perubahan dari Undang-Undang 17. Jadi merevisi Undang-Undang 32 ini. Undang-Undang 32 mengenai kelautan. Direvisi katanya. Merevisi supaya bisa merevisi dalam rangka membentuk Bakamla sebagai Coast Guard. Itu tujuannya. Jadi tujuan merevisi Undang-Undang 32 tentang kelautan Bakamla jadi Coast Guard. Supaya Bakamla menjadi Coast Guard. Ya, itu pertanyaan saya. Kalau hanya untuk Bakamla menjadi Coast Guard, kenapa perlu revisi? Pakai Undang-Undang 17 beres. Sudah ada undang-undangnya? Iya. Undang-Undang 17 tadi? Sudah ada. Kenapa beres? Nah, Bapak tahu apa akibat kalau ini revisi dan logika berpikir revisi ini dijalankan? Lihat ya Pak, ini Undang-Undang 32. Ini Undang-Undang 17. Ini dua undang-undang yang berbeda. Ini direvisi Undang-Undang 32. Lalu dia bilang, setelah dari revisi ini maka ada pasal 276 sampai 281 di Undang-Undang 17 akan terdampak. Nah, setelah undang-undang ini disahkan maka pasal 276 sampai 281 di Undang-Undang 17 dinyatakan tidak berlaku. Yang kedua, Direktorat Jenderal KPLP juga dinyatakan dihapus. Serius ini, Pak? Serius, ada itu di dalam DIM-nya itu. Ini kan dalam DIM daftar inventaris masalah dalam hubungan yaitu mengubah. Jadi bisa dibayangkan Undang-Undang 32-nya yang diubah, tapi yang ditorpedo Undang-Undang 17 dianggap dicabut. Ini logika bagaimana? Undang-Undang 17 pasal 276 sampai 281. 276 sampai 281. Nah, itu yang pertama. Baru yang kedua. Pak Putih ditorpedo. Ditorpedo kan ini ditorpedo, brung, hancur. Kok bisa, Pak? Itulah yang saya bilang, ini logika berpikir ahli hukum dari mana ini yang bisa undang-undang ini mentorpedo ini. Dan dengan diberlakukannya undang-undang ini, maka Direktorat KPLP yang diatur oleh Undang 17 dinyatakan bubar. Ini logika dari mana? Logika saya kecuali apabila itu masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja atau apa analoginya seperti membuat Cipta Kerja dulu. Jadi kalau Cipta Kerja itu yang disamakan itu perbedaan harga perbedaan hukuman, jumlah hukuman dan lain. Bukan kewenangan hak. Ini kan ini di Undang-Undang 17 mengatur Direktorat Jenderal, Dirjen Hupla, di bawahnya ada Direktorat KPLP. Kalau Direktorat KPLP sudah tidak ada, Dirjen Hupla kerja apa?
Lah kalau Dirjen Hupla nggak kerja, Pak Menteri Hupla Perhubungan tuh ngapain? Perhubungan laut siapa yang ngatur? Kalau ini dicabut dipindahkan ke sini. Padahal ketika dipindahkan di Undang-Undang 32, ini menterinya Menteri Kelautan dan Perikanan. Apa Menteri Kelautan mau mengatur pelayaran? Tidak ada fungsi pengamanan laut kan Menteri Kan Menteri Kelautan kan mengukur ikan. Dan kalau ditarik ke dunia internasional dia FAO. Sedangkan kalau kita bicara Minister of Transportation, Direktorat Perhubungan Laut, tarik ke atas itu AIMO. Yaitu International Maritime Organization. Ini gimana nih? Sementara Indonesia adalah anggota AIMO. AIMO coba celaka. Lalu kembali tadi di awal kita mengatakan Indonesia berhasrat menjadi poros maritim dunia. Kita anggota AIMO. Iya. Undang-undang yang mendukung AIMO mau dirusak. Bapak tahu akibat kalau ini, tapi saya yakin tidak akan jalan. Tapi kalau logika berpikir ini dijalankan, itu nanti kan TNI sekarang sedang juga merevisi undang-undang TNI ya. Nanti TNI kan bilang dengan direvisinya undang TNI maka pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang polisi dinyatakan batal. Nanti polisi bikin lagi revisi undang-undang kepolisian. Dengan disahkannya undang-undang kepolisian maka pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang KPK dinyatakan batal. Pindah ke polisi semua. Apa yang terjadi? Wah, itu bisa jadi terjadi saling torpedo antar undang-undang. Kekacauan hukum. Ini kekacauan hukum hanya untuk menjadikan Bakamla menjadi Coast Guard. Yang diuntungkan siapa tuh sebetulnya? Yang diuntungkan kalau memang Oh iya jelas diuntungkan orang-orang yang berdagang di laut yang punya kapal-kapal seluruh Indonesia kan. Yaitu tadi laut kita tidak nyaman, orang lain bilang come here lah, nyaman di sini, gak usah ke Indonesia. Oh berarti ada yang memaksakan. Oh ya pastilah. Kekacauan hukum terkait dengan pengamanan laut ini, terkait dengan Bakamla dan fungsi-fungsinya tadi terkait KPLP itu, Pak, ada katakanlah kepentingan tertentu. Sangat mungkin. Kenapa pertanyaan saya? Ini antar undang-undang, Pak. Sesama undang-undang itu kedudukan sama tinggi itu ada aturannya pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang pembentukan aturan perundangan. Iya, betul. Kedudukan undang-undang sama tinggi. Betul. Di biskota juga ditulis sesama biskota dilarang saling mendahului. Itu kan artinya apa? Ini tidak boleh. Kedudukan undang-undang sama tinggi itu sama prinsip. Tinggi. Iya. Lalu kenapa kok ada yang bisa menulis undang-undang torpedo pasal-pasal tertentu dari undang-undang lain? Ini yang saya bilang, ini siapa ini otak punya ini siapa ini? Oh ini otaknya siapa ini? Kok jadi bodoh? Pak Ponten. Kalau bilang bodoh ndak mungkin. Ini pasti orang-orang pinter yang buat. Iya. Tapi kalau jadi begini, pasti ada pembodohan kan? Ada ndak pembodohan kira-kira? Produk dari perbuatan ini adalah pembodohan. Nah, kalau bilang ada. Kenapa? Intelijen itu pekerjaannya selalu membodohi orang. Itu salah satunya. Nah ini orang jadi bodoh apa? Untuk keuntungan orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari kebodohan ini kan. Pembicaraan semacam ini di tingkat petinggi itu sudah ada belum sebelumnya, Pak? Pembicaraan mengenai tadi. Ya, misal, Pak Ponto pernah diajak nggak bicara tentang di awal-awal dari rencana? Kalau ini masalah Bakamla menjadi Coast Guard, jadi ini sudah lama, sudah pernah ada dulu kita berapa tahun lalu? Sebelum COVID itu. Sebelum COVID 4 tahun yang lalu. 4 tahun lalu. Iya. Itu sudah ada. Pak Ponto tahu? Saya hadir. Pak Ponto hadir. Saya hadir. Saya, Pak Buyung, sama siapa dari Hupla itu. Oh, dari Perhubungan Laut di bawah Kementerian Perhubungan. Dari Kementerian Perhubungan itu saya, Pak Buyung, kita rapat di tempatnya Menko Marves, dipimpin sendiri oleh Pak di kantor Pak Luhut. Di kantor Pak Luhut. Di kantor Pak Luhut B. Panjaitan, di kantor LBP. Ya, sebagai Menko Marves sebagai Menko Marves. Dan beliau yang pimpin rapatnya. Beliau yang pimpin rapat. Apa agenda rapat dan apa hasilnya, Pak? Agenda rapat saat itu bagaimana mau membuat perpu tentang Bakamla untuk menjadi Coast Guard. What? Perpu. Saya menolak keras. Yang membicara perpu siapa, Pak? Pak Luhut. Di rapat itu.
untuk membentuk Bakamla sebagai Coast Guard. Membentuk Coast Guard, menjadikan Bakamla sebagai Coast Guard lewat Perpu. Lewat Perpu. Memberikan penyidikan kepada Bakamla sebagai lewat Perpu. Saya menolak kepada beliau. Bapak tolak terang-terangan? Saya tolak terang-terangan. Mohon maaf, Jenderal. Bapak kalau membuat Perpu itu ada 2 alasan. Yang pertama, harus ada situasi memaksa sehingga perlu adanya Perpu itu. Yang kedua, apabila tidak ada undang-undang yang bisa dilakukan. Nah, kalau Bapak bilang hari ini ada situasi memaksa di laut, situasi darurat, sebagai hanya, dan itu kenyataannya tidak ada tapi dinyampaikan, besok itu asuransi harga barang itu pasti naik setinggi langit. Pasti market. Iya pastilah. Cepatnya Pak. Dengan cepatnya dia naik. Kalau sudah asuransi naik, harga barang naik, kopi saya pun jadi mahal gara-gara ini. Pak Ponto mengucapkan itu langsung di depan di rapat dipimpin oleh Pak Pak Luhut. Apa? Ada 2 sebenarnya. Yang kedua, ada Undang-Undang 17 dipakai. Kenapa ini tidak dimanfaatkan? Beliau marah. Oh iya Pak? Marah. Reaksi beliau marah? Marah, beliau marah. Saya yang menentukan. Lah, ini baru tahu nih cerita ini. Kita baru tahu. Beliau marah karena dianggap saya menentang keputusan rapat. Karena semua rapat itu semua menginginkan dengan Perpu Bakamla dijadikan Coast Guard saat itu. Saya satu-satunya yang menentang. Tidak bisa. Dan Pak Ponto waktu itu ada dalam tim Kementerian Perhubungan. Saya dalam tim Kementerian Perhubungan untuk tidak menyetujui, bukan menentang beliau, tapi saya tidak menyetujui karena masih ada jalan lain. Yaitu Undang-Undang 17. Itu tadi. Dan ada risiko kalau dia naikkan. Kita bicara Indonesia nih Pak. Iya. Kita bukan berbicara menang kalah, tapi kita berbicara Indonesia. Iya. Kalau saat itu Perpu dimunculkan, harga barang pasti naik. Pasti naik. Logikanya begitu Pak. Iya kan? Karena ketidakpastian hukum. Ada ketidakpastian. Mengapa harus ada Perpu? Mengapa ada sesuatu yang di laut itu memaksa? Ini sudah pasti dunia internasional akan bereaksi dan kita akan naik. Masuk Indonesian Water High Risk. Sudah bisa terbayang kalau Indonesian Water High Risk itu. Jadi kalau internasional menilai Indonesia high risk, berisiko tinggi. Nah, iya kan? Ini kok bisa-bisanya Laksamana bisa ikut dalam rapat tersebut? Kompetensinya kan nggak di situ sebetulnya. Kompetensinya kan Intel. Kenapa kok bisa-bisanya? Lah namanya Intel. Jadi kan namanya Intel. Teman di mana-mana ya. Pertanyaannya, kok bisa-bisanya masuk di situ? Kompetensinya lebih banyak sekali kan. Justru karena Intel itu kita punya banyak kawan. Gimana ceritanya? Kawan perlu Pak Ponto saat ini. Kawan kan merasa karena selama ini saya banyak berbicara di situ. Pak, ini ada situasi yang membutuhkan pembicaraan tentang penegakan hukum di laut. Mungkin Bapak akan lebih pas kalau ikut bersama tim kita. Bukan Menteri Perhubungan malah berbicara di situ. Iya, dari Menteri Perhubungan. Dari Menteri Perhubungan. Nah. Menteri Perhubungan kan sudah pasti ada timnya ya, ada ke staf ahli di bawah-bawah. Tapi biar tambah lengkap, ini kan kita berbicara Indonesia Pak, bukan berbicara Menteri Perhubungan. Ya. Jadi kebetulan timnya Menteri Perhubungan ini kan merasa akan lebih bagus lagi kalau saya hadir. Jadi saya diundang lah saya bersama-sama. Dengan resiko marah besar dari artis. Tidak apa-apa kan kita masalahnya Pak. Ya. Kita ini berbicara Indonesia dan orang dunia itu tahu Indonesia itu penguasa lautan. Iya. Ketika UNCLOS itu disahkan apa yang dibilang Indonesia perampok laut katanya. Karena berapa banyak laut yang masuk dalam wilayah laut Indonesia. Betul. Ya. Dengan semakin banyak laut, maka kapal ini itu semakin banyak juga. Dan ini banyak orang tidak senang. Nah, inilah salah satunya bagaimana mengacaukan penegakan hukum di laut. Dan itu terjadi. Bagaimana pemaksaan bahkan nggak dipaksakan untuk menjadikan Coast Guard. Lah saya bilang, Pak, kalau hanya untuk menjadikan bahkan menjadi Coast Guard ada Undang-Undang 17, itu sudah jelas diatur. Tapi dari rapat ini marah.
ini harus bakamlah kita jadikan perpu. Tapi karena saya tetap menyampaikan, akhirnya beliau, oke, kalau begitu rapatnya tutup, kita bicarakan minggu depan. Oh sebentar Pak, saya ulangi. Akhirnya setelah ada penjelasan dari Pak Ponto, Menko Marves tutup rapat. Luhut B. Panjaitan menutup rapat dengan menyatakan nanti akan dibicarakan lagi. Walaupun tadi sempat marah. Ya sempat marah. Tapi marah. Pak Ponto karena dianggap saya menentang keputusan, tapi sebenarnya saya bukan menentang keputusan. Saya hanya menyampaikan aturan yang ada. Tapi mungkin cara menyampaikan saya biasa kan orang sana. Sama-sama orang sana. Ya kan? Orang sana. Jadi sebenarnya bukan menentang. Bapak bilang begini, saya bilang ada ini Pak. Dan ini Bapak, untuk kita bersama kan. Untuk menunjuk pada Undang-Undang 17. Undang-Undang 17. Yang sudah ada. Iya. Nah, beliau bilang, oke, kita bicarakan lagi. Tapi sampai hari ini apa Anda tahu saya tidak pernah di mana, tidak pernah diundang, tiba-tiba sudah muncul ide untuk mengobrak-abrik Undang-Undang 17 dengan merevisi Undang-Undang 32. Nah itu sudah masuk ke DPR. Katanya sudah begitu. Jadi berupa usulan pemerintah, Kang. Usulan pemerintah masuk. Ini tiba-tiba ini sudah muncul. Lah inilah saya bilang, lah kemari kita kembali. Kalau hanya betul, saya sependapat dengan Presiden. Indonesia butuh Coast Guard. Sependapat. Tapi bertransformasi. Perintah Presiden jelas. Bakamla embrio. Bakamla bertransformasi. Jadi Coast Guard. Kan Presiden tidak perintah. Dasar hukumnya harus Undang-Undang 32 loh ya. Kan nggak ada. Tidak ada perintah bahwa Coast Guard itu harus Undang-Undang 32. Tidak ada. Presiden hanya meminta Indonesia punya Coast Guard. Dan Undang-Undang 17 sudah menyiapkan apa yang dikehendaki oleh Presiden itu sudah ada semua. Dan kalau saya bilang Bakamla gabung dengan KPLP bukan karena saya, tapi undang-undang itu di situ jelas. Coast Guard Indonesia Sea Coast Guard adalah perkuatan KPLP, pemberdayaan Bakor Kamla. Bakamla selama ini bilang saya adalah Bakor Kamla zaman dulu, oke. Berarti Anda sekarang kalau mau jadi Coast Guard bersama-sama KPLP menggabungkan diri menggunakan Undang-Undang 17 sebagai dasar hukum pembentukan Indonesian Coast Guard. Selesai. So what? Sea and Coast Guard, pengawalan laut dan pantai. Ya, Pak. Sea and Coast Guard. Sekarang ini kita singkat dia Coast Guard aja Pak ya. Ya, kita singkatlah Coast Guard. Di banyak negara kan sudah ada ya Kang. Ya, bisa Amerika sangat terkenal Coast Guard-nya. Betul. Yang dalam operasinya misalnya menangkap para penyelundup macam-macam, narkoba segala macam, barang-barang yang terlarang dan seterusnya. Jadi sangat kuat memang Pak. Kalau kita belajar Amerika Serikat dan negara lain. Amerika dengan Indonesia sama. Jadi saya bisa buktikan US Coast Guard itu persis dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang 17. Malah saya suka balik. Amerika itu US Coast Guard dibentuk oleh Undang-Undang 17 loh. Karena begitu kompatibelnya Undang-Undang 17. Undang-Undang 17. Contoh begini. US Coast Guard, jangan US Coast Guard. US Coast Guard dan IMO. Itu menentukan ada 3 di situ ya. Dia akan berbicara maritime safety, maritime security, sama prevention on marine pollution. Oke? Nah, maritime safety ini apa? Keselamatan maritim. Nah, maritime safety kalau di bahasa Indonesia kan keselamatan pelayaran. Kalau kita lihat di empiriknya, itu memang dia adalah kapal-kapal itu supaya tiba dengan selamat. Nah, jadi di situ bahasa Inggrisnya maritime safety, bahasa Indonesianya keselamatan pelayaran. Ini terkait dengan navigasi dan lain-lain. Yes, betul. Navigasi dan lain. Bahasa Undang-Undang 17. Nah, ini harus tahu. Bahasa Undang-Undang 17 itu keselamatan dan keamanan pelayaran. Sudah benar dong Undang-Undang 17. Nah, benar. Jadi yang dilihat ini empiriknya. Empiriknya bisa dilihat. Nama satu bilang ini maritime safety. Bahasa Indonesia maritime keselamatan pelayaran. Bahasa undang-undang itu keselamatan dan keamanan pelayaran. Oke, satu. Yang kedua, maritime security. Oke. Bahasa Inggrisnya maritime security. Apa yang disebut situ? Yang sebut tadi, illegal logging, illegal fishing, orang-orang penyelundupan orang, itu adalah maritime security.
Nah, illegal fishing, penyelundupan orang, Yes. itu semua urusannya maritime security. Nah, itu bahasa Indonesianya keamanan maritim. Oke? Keamanan maritim. Bahasa undang-undangnya itu keselamatan dan keamanan di laut. Itu diatur dalam pasal 276. Pasal 276, Jadi keselamatan Undang-Undang 17. dan keamanan itu dalam bahasa undang-undang pelayaran itu tidak dipisahkan. Nah, kalau orang-orang tidak pernah membaca undang-undang 17, pasti dia akan bilang ini keselamatan, ini keamanan, ini penegakan hukum. Saya sudah pastikan dia tidak pernah membaca undang-undang 17. Baca tapi nggak ngerti. Sekali lagi Pak Pontus sudah menjelaskan agar dipahami oleh publik bahwa Nih ya. Undang-Undang 17 tepatnya pasal 276 ya Pak ya. 116 276. Lalu yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga itu prevention on marine pollution. Itu supaya tidak ada pencemaran Laut, marine ya, perairan. Nah, di pasal 123 di Undang-Undang 17 itu bahasanya perlindungan lingkungan maritim. Itu pasal 123. Masuk lagi tepat sudah. Ada. Jadi Undang-Undang 17 sudah mengakomodasikan tiga ini. Iya. Dan tiga ini diberikan beban kepada Indonesia Coast Guard. Nah, tiga ini juga dilaksanakan oleh US Coast Guard. Cuma US Coast Guard judulnya Maritime Safety, Maritime Security, sama Stewardship. Nah, stewardship itu dia adalah perlakuan tentang perlindungan terhadap lingkungan. Dia sebut stewardship. Kalau AI mau bilang prevention on marine pollution. Tapi maksudnya sama. Tapi sama. Jadi dari situ saya compatible bilang antara US Coast Guard dan Indonesian Coast Guard itu kompatibel. Dengan IMO juga sama. kompatibel. Kenapa ini kok masih mau dirusak? Tidak baca mereka. Pasal 276 mau dicabut, padahal itulah maritime security. Kok mau dicabut? Atau begini, jangan-jangan nekat Nah, ya. kalau saya intelijen melihat inilah upaya-upaya orang untuk menghancurkan Indonesia kan. Ya. Hancurkan Indonesia, hancurkanlah pelayarannya. Kalau pelayarannya hancur, yang tinggal Pulau Sangir, Pulau Sumatera, tidak ada adanya Indonesia karena ada laut. Ya. bukan ada laut, Pak. Karena ada pelayaran. Bukan adanya laut. Jadi koreksi saya Pak, ada Indonesia karena adanya pelayaran di perairan Indonesia. Ya, betul. Jadi kalau perairan Indonesia itu tidak dilayari, maka yang sisa adalah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sangir, sama Ambon dan lain, tinggal pulau Halmahera dan lain-lain dan Papua. Tapi mereka jadi satu karena apa? Karena ada pelayaran. Ya. Pelayaran. Sementara, Jadi saya bisa komplain bahwa kesadaran satu nusa, satu bangsa, satu bahasa itu lahir di kapal ketika berlayar. Dan ini Pak, lagu kita nenek moyangku adalah seorang pelaut. Itu celaka Pak. Itu dulu sekarang katanya enggak. Tapi kalau saya bisa bilang bahwa satu nusa, satu bangsa, satu bahasa itu lahir di kapal. Itu Pak ya, lahir di kapal. Iya, kenapa? Bayangan Pak. Tahun 73 ya. Saya lulus SMA 73. Dari Pulau Sangir berangkat belayar sampai Jakarta itu 1 bulan hampir 2 bulan. Bapak bayangkan dari 1 bulan 2 bulan kita ketemu orang di atas kapal. Mau nanya di mana ruang makan, kalau enggak tahu satu bahasa gimana ceritanya. Itu tahun 73. Terbayang enggak tahun 28? Kalau kapal itu berlayar, isinya orang-orang ini, gimana mereka saling berkomunikasi? Ibu saya lahir di Manado, bapak saya di Sangir. Ketika naik kapal, pakai bahasa apa mereka komunikasi? Bahasa Belanda, Pak. Iya. Karena tidak ada. Lalu lama-lama karena datanglah pedagang-pedagang Melayu kan, pakai bahasa Melayu, ketemu di pasar, langsung lahirlah Melayu pasar. Nah, Melayu pasar inilah yang berkembang jadi bahasa Indonesia. Kan kenapa mudah? Ketemu di pasar, ketemu orang-orang kapal. Dia berlayar sampai. Nggak mungkin Pak selama di kapal berbulan-bulan lalu dia diem nggak ngobrol. Pasti harus dia ngobrol pakai bahasa apa kalau beda ini coba. Maka bahasa Indonesia. Nah, lama-lama kan berkembanglah si bahasa oleh lahir kesadaran para pelaut dan para pedagang. Ya. Dan kita ternyata harus berbahasa satu dulu nih. Setelah berbahasa, maka dia akan
bertanah air. Baru dengan bahasa satu ini bahasanya bangsa mana ini kan itu. Dari bahasa dia akan melahirkan bangsa mana. Lalu kalau bangsa ini tinggal di mana kami? Jadilah kesadaran satu nusa, satu bahasa, satu bangsa. Nah itu. Lalu ini sekarang kita mau rusak ini dengan supaya pelayaran ini hancur. Ya. Nah, Konyol itu. ini kan konyol. Ya. Padahal kan, jadi itu kontradiktif dengan apa yang pernah kita dengar dari Presiden sendiri. Presiden Joko Widodo kan sudah sejak lama menggaungkan mengenai pentingnya tol laut kan. Betul. Nah, betul. Bapak tahu, tol laut sudah jalan. Apa yang mengganggu tol laut sama ini? Gangguan di tol laut apa? Begitu kapal itu masuk pelabuhan, suratnya diambil oleh Angkatan Laut. Diambil oleh sah bandar. Semua merasa berhak. Nah itu. Kenapa ini semua merasa terlalu berhak? Karena semua merasa punya kekuasaan. Apakah salah mereka? Tidak. Karena berdasarkan aturan instansi masing-masing, ya berbeda. Itulah sebabnya diperlukan koordinasi kan. Nah koordinasi inilah yang diatur pasal 277 ayat 2 Undang-Undang 17. Supaya dikoordinasikan oleh Coast Guard tadi untuk membentuk standar operation prosedur penegakan hukum di laut secara terpadu. Sudah komprehensif. Nah, sudah komprehensif Undang-Undang 17 itu. Betul. Kenapa dibikin sulit lagi ya? Jadi di pelabuhan ini supaya mereka tahu kumpul semua. Oke, sekarang ada berapa surat yang harus ada? Siapa yang harus menerima laporan? Simpan di mana? Disepakati. Karena ini seperti acara, hukum acara di laut. Ini kan belum ada. Hukum acara di darat ada. Hukum acara di laut. Hukum acara di laut ya. Ketika ini karena ini perintah undang-undang, setelah ini dibuat, dikoordinasikan oleh seluruh lembaga kementerian yang ada, disepakati, dijadikan dasar menjadi keputusan bersama SKB, dipatuhi bersama. Kalau patuhi bersama, maka tol laut ini baru berhasil. Dia bisa tidak diganggu kemana-mana. Jadi sekarang ini kita belum bisa mengatakan nggak bisa, karena masalahnya masih banyak. Masih banyak masalah. Kemarin ada masalah di Semarang, kapal masuk, suratnya diambil sah bandar, habis itu diambil Angkatan Laut, diambil siapa lagi? Maka dalam pandangan Pak Ponto, keberadaan Coast Guard nanti menyelesaikan masalah ini. Tentu keberadaan Coast Guard nanti harus lewat proses yang benar ya. Iya Tadi betul. itu Jadi dipayungi undang-undang yang benar. Harus dipayungi oleh undang-undang yang benar. Dan ini yang mengatur Undang-Undang 17. Jadi setelah Coast Guard terbentuk, kalaupun Coast Guard belum terbentuk, KPLP bisa mengambil alih sebagai PPNS tadi untuk membentuk penyidik itu negara. Tadi SOP, Standar Operation Prosedur penegakan hukum di laut secara terpadu. Dibuat aturannya, setelah dibuat disahkan oleh surat kesepakatan bersama berapa menteri yang terkait. Iya, bermenteri. Karena ini kan undang-undang Mas Ara. Setelah bersama terkait disepakati, dijalankan. Kalau ada yang melanggar, kamu melanggar kenapa? Nah, itu. Jadi semua sudah ada, tinggal bagaimana kita melaksanakan itu, Pak. Gak nyangka Kang Karno ya. Iya. Nah, sekarang ini sudah Angkatan Laut diminta bantuan jasa beliau oleh Kementerian Perhubungan kalau berhadapan dengan Menko Marves, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. Justru sebenarnya soal safe apa namanya tadi Sea and Coast Guard. Iya. Justru kita bicara ini justru untuk menyelamatkan investasi yang dilaksanakan oleh Menko Marves. Sesungguhnya sejatinya iya. Bagaimana investasi bisa jalan kalau penegakan hukum di laut? Kan ada target-target investasi. Kan harus diamankan. Apapun investasi itu hasilnya barang itu keluar dari Indonesia. Tidak mungkin tidak ada hasil barang keluar. Lah barang keluar lewat Indonesia yang termurah jalannya hanya lewat laut. Masa lewat udara? Nah ini kan, kalau laut ini tidak nyaman disinggahin orang, pasti asuransi tinggi, high risk, pasti gagal. Jadi akibat dari ini cuma dua.
perekonomian dan Menko Marves. Dan ketiga, ya kita ini jadi mahal barang ini. Bisa nanti terdampak kita. akibat asuransi. Kopi jadi mahal. Asuransi itu. atas barang-barang yang diperdagangkan lewat Betul. laut jadi tinggi. Jadi tinggi. Kemudian akibatnya harga komoditas itu jadi naik pula. Ya. Skyrocketing gitu. Meroket. Jadi masalahnya itu bukan ada di KPLP, bukan ada di Menhub, bukan. Mereka itu hanya ini loh harus bagus. Kalau ini bagus ini akan baik. Tapi kalau mau dirusak-rusakin ya udah rusak-rusakan kamu yang akan merasakan, bukan aku kok. Iya. Iya kan? Iya. Nah gini Kang Iwan. Itu. Siap. Ini kan sebentar lagi dibahas atau masih dalam pembahasan? Ya, baru mulai mau dibahas di DPR kan. DPR. Karena sudah diajukan oleh pemerintah. Ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ponto itu Setahu saya itu. mengubah Undang-Undang 32 Ya. supaya bisa mengakomodir pembentukan Ya, Bakamla menjadi Coast Guard. dengan meniadakan pasal-pasal tertentu di Dalam Undang-Undang 17. Ya. Iya. Nah kita kan itu berharap kontroversial nih, itu. kita sebagai masyarakat awam lah, Ya. gitu kan. Kita berharap tentunya para anggota DPR di sana cobalah lebih dalam lagi mempelajari masalah ini, gitu kan. Setidaknya mulai dengan menonton lagi tayangan kita ini kan. Betul. Maksud Mendengarkan saya itu. penjelasan Pak maksud saya Ponto. itu. Iya. Jadi maksud kita ini bukan hanya kepada pendengar, pemirsa Bravos, Iya. tapi paling tidak janganlah kita terantuk beberapa kali nih dengan pembahasan undang-undang yang kontroversi ya. Betul. Kontroversi di masyarakat. Nah, ini ada satu lagi undang-undang lagi dibahas gitu kan. Iya. Cobalah teliti lagi Persis. dan Asal mau membaca aja mereka. Asal mereka mau baca aja. Undang-undang kesehatan. ini yang saya katakan tadi. Mereka sudah membaca, tapi tidak mengerti. Tidak mengerti. Gitu. Jadi cobalah baca lagi apa yang disampaikan oleh Laksamana Pak Ponto ini. Itu masuk kok di akal kita yang sebagai orang awam. Yang awam aja kita masukkan Bisa, dengan iya. cepat dengan Mengerti. Mereka kan cerdas-cerdas kan Betul. gitu. Anggota dewan ya kan ya. Betul. Mestinya bagi mereka mudah memahami itu. Seharusnya, ya. Kecuali mereka terjebak dalam kepentingan juga, Pak. Nah, ini yang kita Jadi, takut. Makanya siapa yang DIM diuntungkan? itu saja, sebenarnya? Pak. Iya. DIM itu kan harus terbuka untuk umum. Iya, ada Ini berkas DIM aja masalah. disembunyi-sembunyikan. Itu biasanya selalu begitu, Pak, yang saya tahu di Tapi DPR dia itu, lupa Pak. lawan DIM yang intelijen dapat juga. DIM itu daftar inventarisasi Enggak, katanya masalah itu. ada- DIM itu sangat dikunci rapat, Kang, biasanya. DIM ditutup rapat. Katanya ada pasal yang itu ada uangnya loh gitu. Itu benar nggak sih? Kita nggak tahu itu. Dasarnya itu apa? DIM kok ditutup rapat? Sebelum masuk itu harusnya DIM dibuka kepada masyarakat biar kita tahu. Justru dapat masukan masyarakat Ini bukan mestinya. DIM malah dibatasi. Ya. Itu Tapi kan dapat juga ya. akhirnya dapat bocoran juga ya, Pak ya. Intelijen, Pak. Oh, itu dia. Hantu Terbukti aja, lagi. hantu ngasih sama kita. Karena kan kita hantu pun kita berteman. Gitu. Jadi hantu juga suka bantu, Pak. Kayak itu. Jadi tadi Pak moto intelijen ada profesi. Iya, itu. Profesi yang Itu profesi antik antik. untuk orang-orang yang unik. Nah, itu Pak Ponto buktikan lagi bisa mendapatkan DIM tentang usulan perubahan undang-undang. Ada aja, dapat aja Pak. aja. Ya. Walaupun itu kasih. disembunyikan itu. Tetap dapat Pak Ponto. Makanya bilang ngapain disembunyikan? Nanti kau terbuka. Iya. Iya kan? Kalaupun itu nanti jalan di judicial review kan jadi masalah lagi. Kenapa sih hal-hal begini harus dipancing untuk judicial review? Saya kira untuk kepentingan publik, baru itu kepentingan negara dan bangsa ya Kang ya. Ya, kita perlu mengangkat ini untuk menjadi perhatian tentu saja stakeholder terkait ya Pak ya, mereka yang berkepentingan dalam Ya yang para pengambil keputusan itu loh. Saat ini tentu saja di level DPR ya Pak ya. Kita harapkan bisa seperti harapan Kang Karna tadi. Dari Kang Karna ada yang mau sampaikan? Terima kasih banyak sekali untuk pencerahan yang luar biasa, dapat ilmu banyak terkait dengan safety and security. Ya, maritime safety, prevention on marine pollution. Security and prevention on marine pollution. Luar biasa, Kenapa Pak. marine kok, bukan maritime? Iya, marine. Penjelasan apa itu? Jadi laut itu kan terdiri dari permukaan laut, Iya, kolom air, kedalamannya. dasar laut. Iya. Kalau
atasnya ini permukaan laut disebut maritime. Kalau permukaan laut dengan kolom air itulah disebut marine. Terus mencapai ke kalau bawahnya sudah seabed. Iya, seabed udah urusan lain lagi. Makanya kenapa marine? Kalau pencemaran di permukaan atau di kolom air kan? Iya, betul. Makanya disebut marine pollution, bukan maritime pollution. Karena mencakup permukaan dan di bawah permukaan, kolom air. Pasti di situ. Makanya marine pollution. Ilmu lagi Kang ya. Nah, itu. Terima kasih. Jelas. Oke, Pak. Laksamana Muda Soleman B. Ponto, terima kasih atas pencerahan dan pembekalan luar biasa. Yes. Bukan hanya bagi kami ya Kang ya, tapi juga tentu saja bagi sahabat-sahabat Bravo. Itulah tadi bincang-bincang kita dengan Laksamana Muda Purnawirawan Soleman B. Ponto, Kepala BAIS tahun 2011 sampai 2013 yang punya banyak ilmu. Nah, Anda renungkan sendiri dan mungkin menjadi insight yang bermanfaat bagi Anda dan syukur-syukur para pemangku kepentingan dalam pembuatan undang-undang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.